Banyak orang bilang AI tidak akan menggantikan manusia. Manusia yang memakai AI lah yang akan menggantikanmu. Memasuki pertengahan 2026, itu adalah kebohongan terbesar yang kita percayai. AI kini bukan lagi sekedar asisten, melainkan agen otonom. Hari ini, kita akan membedah realitas brutal tentang krisis pekerjaan terburuk dalam sejarah dan satu-satunya jalan keluar yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah manapun. Kita sedang berdiri di ujung tebing sejarah, menatap ke dalam jurang revolusi yang bergerak lebih cepat dari kemampuan kita untuk memahaminya. Selama bertahun-tahun, kita dibuai oleh narasi manis dari raksasa lembah silikon. Mereka meyakinkan kita bahwa kecerdasan buatan hanyalah sebuah alat, sebuah ekstensi dari pikiran manusia yang akan membuat kita lebih produktif. Kita diajarkan untuk tidak takut pada mesin, melainkan belajar mengendalikannya. Namun, narasi itu kini mulai runtuh, digantikan oleh realitas dingin yang perlahan menyelinap ke dalam ruang-ruang kantor di seluruh dunia. Perhatikan apa yang terjadi dalam 18 bulan terakhir. Kita telah melewati fase di mana AI hanya bisa membalas chat atau membuatkan gambar lucu. Kita kini telah memasuki era autonomous AI agents. Ini bukan lagi tentang software yang menunggu perintah atau prompt dari manusia. Ini tentang entitas digital yang mampu merencanakan, mengeksekusi, mengoreksi kesalahannya sendiri, dan menyelesaikan proyek kompleks dari awal hingga akhir tanpa intervensi manusia sedikitpun. Pergeseran ini bukan sekedar pembaruan teknologi. Ini adalah kudeta tak berdarah terhadap kelas pekerja menengah. Di balik gedung-gedung pencakar langit SCBD hingga Wall Street, sebuah fenomena yang disebut silent firing atau pemecatan senyap sedang terjadi. Perusahaan-perusahaan besar tidak lagi melakukan PHK massal yang mencolok agar tidak memicu kepanikan pasar saham. Sebaliknya, mereka menerapkan kebijakan pembekuan rekrutmen. Posisi-posisi yang ditinggalkan oleh karyawan yang resign atau pensiun tidak pernah diisi kembali oleh manusia. Kursi-kursi itu kini ditempati oleh barisan kode algoritma yang tidak pernah meminta cuti sakit, tidak butuh asuransi, dan bekerja dengan efisiensi yang menakutkan. Gelar sarjana yang dulu dianggap sebagai tiket emas menuju keamanan finansial, kini terancam menjadi seceri kertas usang. Jutaan mahasiswa lulus setiap harinya membawa ijazah di bidang akuntansi, administrasi, copywriting hingga programming tingkat dasar hanya untuk menyadari bahwa pekerjaan entry level telah musnah. Tangga karir korporat telah dipotong di bagian bawahnya. Bagaimana seseorang bisa menjadi manajer ahli jika kesempatan untuk menjadi staf pemula telah diambil alih oleh mesin? Dampak geopolitik dari pergeseran ini sangat destruktif, terutama bagi negara-negara berkembang. Selama beberapa dekade, ekonomi global bergantung pada sistem outsourcing. Pekerjaan klerikal dan administratif dilempar ke negara-negara dengan upah minimum yang lebih rendah. Namun hari ini, algoritma jauh lebih murah daripada pekerja manusia di negara berkembang manapun. Arus modal yang dulunya mengalir ke selatan global kini berputar kembali ke server-server raksasa di utara, menciptakan ketimpangan ekonomi pada skala yang belum pernah kita saksikan. Secara psikologis, ini menciptakan apa yang disebut sebagai hyper anxiety massal. Ada perasaan tidak aman yang persisten merayap di benak jutaan pekerja keras. Mereka datang ke kantor, menatap layar monitor, dan diam-diam bertanya-tanya, apakah bulan depan peran saya masih dibutuhkan? Ilusi stabilitas yang dijanjikan oleh sistem industri abad 20 telah pecah berkeping-keping, meninggalkan generasi pekerja dalam kondisi kebingungan eksistensial. Jika kita menengok ke belakang, sejarah memang selalu berulang. Saat revolusi industri pertama terjadi, para pekerja pabrik menghancurkan mesin-mesin uap karena takut kehilangan mata pencaharian. Namun, revolusi kali ini berbeda. Mesin uap menggantikan tenaga otot manusia, sementara AI menggantikan tenaga kognitif kita.
Pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang bisa dilakukan manusia lebih baik dari mesin, melainkan apa nilai intrinsik manusia ketika logika dan analitika telah dikomoditisasi. Para elit global menyadari hal ini. Di forum-forum tertutup di Davos, perbincangan bukan lagi tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja baru, melainkan bagaimana mencegah keruntuhan sosial ketika miliaran orang tidak lagi memiliki nilai ekonomi dalam sistem kapitalisme tradisional. Konsep Universal Basic Income atau penghasilan dasar universal mulai digaungkan bukan sebagai utopia sosial, melainkan sebagai uang suap agar masyarakat yang menganggur tidak memicu revolusi berdarah. Namun, berdiam diri dan menunggu bantuan sistem adalah strategi bunuh diri. Di tengah krisis dan keruntuhan tatanan lama ini, sebuah kelas ekonomi baru sedang lahir dari puing-puingnya. Mereka bukan karyawan birokrasi raksasa, melainkan individu-individu yang sangat lincah, beroperasi murni dari balik layar laptop mereka. Mereka menyadari bahwa masa depan bukan tentang mencari pekerjaan untuk menukar waktu dengan uang, melainkan tentang membangun ekosistem dan menguasai leverage atau daya ungkit. Pergeseran paradigma ini terlihat jelas dari gelombang kreator dan developer independen yang mulai membangun ekosistem mereka sendiri. Banyak pikiran-pikiran brilian yang kini menolak masuk ke dunia korporat dan memilih membangun platform software as a service mereka sendiri. Mereka merancang sistem otomatisasi, memecahkan masalah spesifik, dan mendistribusikan perangkat lunak atau menjual berbagai lini produk digital secara global tanpa batasan geografis. Mereka mempekerjakan AI bukan sebagai asisten, melainkan sebagai pasukan tentara digital mereka. Menariknya, adaptasi kelangsungan hidup ini juga merombak cara pandang terhadap legalitas dan struktur bisnis. Para solo entrepreneur ini menyadari bahwa kecepatan adalah senjata utama mereka. Alih-alih membuang waktu dan modal terbatas untuk mendirikan perseroan terbatas konvensional dengan birokrasi pemegang saham yang kaku, mereka bergerak cerdas dengan memanfaatkan payung hukum seperti perusahaan perseorangan. Struktur yang lebih sederhana ini memberikan mereka perlindungan hukum atas aset digital mereka, memisahkan kekayaan pribadi dan bisnis, namun tetap memungkinkan manuver yang sangat cepat layaknya sniper di medan perang ekonomi. Dengan entitas bisnis yang sah namun ringan, serta produk digital yang bisa direplikasi tanpa biaya produksi tambahan, zero marginal cost, mereka telah memecahkan kode terpenting di abad ke-21, memisahkan waktu dari pendapatan. Ketika sebuah produk digital atau layanan SaaS diluncurkan, algoritma mendistribusikannya dan payment gateway memprosesnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka tidak lagi bersaing dengan AI. Mereka menjadi konduktor dari orkestra kecerdasan buatan tersebut. Ini adalah sebuah pergeseran filosofis yang brutal, namun membebaskan. Anda tidak bisa lagi menjadi hanya seorang konsumen atau sekedar sekrup kecil dalam mesin raksasa milik orang lain. Anda dipaksa oleh keadaan untuk menjadi sang arsitek, menjadi seorang builder. Kedaulatan finansial di era AI tidak didapatkan dengan mengirimkan ratusan CV ke portal lowongan kerja, melainkan dengan menciptakan nilai yang tidak bisa dengan mudah dipalsukan oleh mesin. Realitas pahitnya adalah transisi ini tidak akan adil. Akan ada jutaan orang yang tertinggal karena mereka bersikeras memainkan permainan lama yang aturannya sudah diganti. Mereka akan terus menyalahkan pemerintah, menyalahkan teknologi, dan menyalahkan keadaan, tanpa menyadari bahwa lautan telah mengering dan mereka masih berusaha untuk berenang. Pada akhirnya, kiamat profesi di tahun 2027 bukanlah akhir dari umat manusia, melainkan akhir dari era pekerja pabrik kognitif. Ini adalah panggilan bangun tidur yang menyakitkan.
Pertanyaan yang tersisa untukmu saat ini bukanlah apakah AI akan mengambil pekerjaanmu, karena jawabannya sudah pasti iya. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu akan membiarkan dirimu digantikan dan menjadi usang, atau kamu akan memanfaatkan kekacauan ini untuk membangun kerajaan digitalmu sendiri sebelum gerbangnya benar-benar tertutup? Pilihan ada di tanganmu.